Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Sabda Sadik hari ini diberi tema Tuhan tempat perhentian sejati. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memimpin dan memberikan pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Matius 11 ayat 28-30, saya akan membacakannya. Ayat 28, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu mudah dan bebanku ringan. Baik, dalam ayat 28 ini Tuhan Yesus begitu jelas mengundang semua umatnya dengan kerendahan hati, ditujukan kepada semua orang yang sedang letih, lesu, kecewa, sedang marah, gusar, bingung, sedih, bahkan yang berbeban berat, baik oleh karena persoalan hidup atau karena beban dosa mereka sendiri. Dengan datang kepada Yesus menjadi hambanya serta menaati petunjuknya, maka ia akan membebaskan saya, kita, saudara-saudari semua dari masalah-masalah beban yang tidak dapat diatasi dan memberikan perhentian, kedamaian dan juga Roh Kudusnya yang akan menuntun kita, saudara-saudari semua dalam kehidupan ini. Segala pencobaan dan persoalan hidup kita dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Di akhir ayat 28 juga dikatakan dia berjanji memberi kelegaan, memberi jalan keluar, memberi damai sukacita. Jika Tuhan Yesus sudah berjanji, ia tidak dapat ingkar karena Tuhan Yesus sudah terikat dengan janji dan kepastian. Seperti untuk kita anak-anaknya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam ayat 29 dikatakan pikulah kuk yang kupasang ini berbicara firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup itu menuntun kita untuk selalu melakukan perintah Tuhan, melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Bahkan kita lihat di ayat 29 ini, belajarlah dari Tuhan Yesus bahwa dia itu lemah lembut, rendah hati. Barang siapa mengikut dia, menjalani teladan yang diajarkan, ingatlah kita akan juga buah-buah roh yang diajarkan. Tiada di dunia ini yang dapat memberikan damai sukacita sejati. Duniawi hanya dapat memberikan kesenangan semu, hanya Yesus yang dapat menolong kita untuk keluar dari semuanya duniawi ini. Hanya Yesus yang dapat memberikan kelegaan dan jalan keluar. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saat ini kita jika dalam kelemahan menghadapi jalan buntu, kegagalan, kekecewaan, janganlah kita datang atau curhat kepada orang-orang yang mungkin di belakang kita menertawakan kita, bahkan mencibir kita, tetapi curhatlah dan berdoalah kepada Tuhan Yesus. Ceritakan keluh kesah kita, kesedihan kita kepada Tuhan Yesus, maka ia akan memberi kelegaan dan jalan keluar. Dalam Yesaya 58 ayat 11 dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak akan pernah mengecewakan. Janganlah kita tertarik dengan propaganda-propaganda dunia yang sifatnya fana. Dosa terkadang memberikan tawaran yang sangat enak dan menarik, tetapi jerat dosa adalah maut. Jangan biarkan kita masuk dalam jerat dosa. Sekali kita masuk dalam jeratan dosa, kita sangat sulit untuk keluar karena iblis begitu kuat melilit kita seperti ular dengan tawaran dosa yang lebih dahsyat, sehingga kita terlena dengan tawaran-tawaran duniawi yang sangat memikat itu. Kita perlu Roh Kudus sebagai penolong, maka sekali-kali janganlah kita memberikan waktu dan tempat bagi iblis. Jauhilah si pendusta ini karena dia sangat ingin menghancurkan dan membinasakan kita, anak-anak Tuhan. Jangan biarkan iblis mengintip dalam kehidupan kita, jangan izinkan iblis mengecoh kita. Terkadang iblis juga mencuri kemuliaan Tuhan ketika kita mengalami sakit penyakit yang begitu berat dan dalam kelemahan yang begitu sangat. Iblis mengarahkan kita untuk mencari kesembuhan, bahkan mencarikan jalan keluar yang bukan dari Tuhan. Iblis bisa mengecoh kesedihan kita, kecewaan kita dengan mencari kesenangan-kesenangan duniawi yang ditawarkan.
kesenangan-senangan yang fana. Mari kita terus berkutu kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita di kayu salib. Kita lihat pengorbanan yang luar biasa dengan darah yang mahal. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan Yesus kalau bukan dengan persekutuan yang kudus dengan Tuhan Yesus kita sebagai mempelai-mempelainya. Haleluya. Amin. Shalom.